Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baik Pratama tentang UT K520022. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengetahuan lingkungan, yaitu menjelaskan tentang website pemanasan global. Saya mendapatkan websitenya dari Gramedia Blog. Pemanasan global, pengertiannya, penyebab, dampak, dan cara mengantisipasinya. Oke, langsung aja. Apa yang Anda ketahui tentang pemanasan global? Di sini tertulis para ilmuwan tengah cemas mengamati pola cuaca kutub di utara. Wilayah Serbia diketahui suhu kota Fleković, salah satu kota di Serbia, terdeteksi di angka 38 derajat Celcius pada Sabtu 20 Juni 2020. Suhu ini menjadi suhu tertinggi sepanjang masa dalam sejarah suhu sepanjang daerah Arktik. Fleković adalah kota yang memiliki rentang suhu paling ekstrim di bumi, di mana titik terbawah musim dingin mencapai rata-rata minus 49 derajat, teman. Sementara itu, saat memiliki suhu tertinggi, musim panas sebelumnya hanya bertengger di angka 37,2 derajat Celcius. Terbayangkan, jika daerah sekitar kutub bisa sepanas itu, apa kabar tempat kita yang jauh dari sana? Kondisi kota seputaran kutub utara yang selama ini kita tahu dingin sedingin hati mantan kita bisa memanas. Begini disinyalir akibat dari pemanasan global, Ini pengertian pemanasan global atau global warming. Apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 sampai 0,16 derajat Celcius dalam sekitar 100 tahun terakhir. Jadi, bumi kita sudah semakin panas, teman-teman. Penyebab pemanasan global. Sabar, teman. Yaitu satu, efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi karena kadarnya sudah berlebih, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi
Emang kenapa kalau infrared warawiri di bumi? Begini ya, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 Newton meter sampai 1000 Newton meter dan frekuensi 30 sampai 40.000 ini ya, 40.000 DHZ ini ya teman-teman. Apa ya artinya teman-teman? Yang tahu langsung saja komen di bawah ini ya teman-teman. Benda panas akibat getaran atomic dan molekul dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Nah, sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya teman-teman. Untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin, mana? Mau nggak? Coba bayangkan terlebih dahulu. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau sekitar 15 derajat Fahrenheit, di bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius. Ini bisa betul kan ini orang ini. Sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah, bumi menghangat. Namun jika kadarnya berlebihan, maka akibatnya terjadi yang dinamakan pemanasan global. Ini efek umpan balik ya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik berasa nonton bola. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida, juga menghasilkan uap air. Contohnya, reaksi pembakaran hidrokarbon seperti berikut: CH4 ditambah O2, CO2, dan H2O. Nah, tuh ada H2O alias air dihasilkan. Yang tahu ini semua, coba komen di bawah ya teman. Ntar dikasih hadiah. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah. Uap air yang membubung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberikan efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus menerus hingga akhirnya kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Aneh ya, kan kalau banyak air rasanya lembab. Ya emang lembab meningkat. Namun meskipun kelembapan meningkat karena kandungan air yang banyak, kelembapan relatif udara malah nyaris konstan, bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Lamanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Umpan balik kedua disebabkan oleh penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibat akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun lain lagi jika kita menghitunnya dari atas.
Dari atas, awan terlihat memantulkan lagi radiasi inframerah kembali ke angkasa, sehingga menurunkan panas dan efek pendinginan. Wow, ini lagu pas sekali untuk memandang efek rumah kaca, awan, dan air. Jadi ingat lagu Ariel Noah, sempat ku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Jangan-jangan Ariel membuat lagu setelah belajar penyebab pemanasan global. Kita lanjutkan ya teman-teman, obrolannya yang lebih serius teman-teman. Nah, apakah yang akan dihasilkan penguapan awan itu berupa pemanasan atau pendinginan? Itu tergantung pada beberapa hal seperti tipe dan ketinggian awan. Umpan balik selanjutnya adalah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, es di daerah kutub mencair. Ironisnya, makin lama pencairannya makin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Jika ketika ditutupi eslah yang memantulkan cahaya. Namun, ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan ternyata hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian itu malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya pemanasan meningkat dan es pun cair dan cair lagi. Selanjutnya kita ke nomor 3, namun saya rasanya tidak bingung ya. Variasi matahari. Ada yang sudah tahu dengan variasi matahari teman-teman? Oke, saya jelaskan teman-teman. Saya jelaskan sedikit saja teman-teman ya. Ayo kita berkenalan dengan variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan, siklus bumi merah. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Yang tahu ini coba komen di bawah ini ya teman ya. Yang tahu ya, yang tahu aja ya teman ya. Kalau nggak tahu boleh komen. Aduh, harus tahu nih teman-teman. Yang tahu komen teman-teman. Jangan sampai tidak teman-teman. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan fenomena balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan stratosfer ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi jika penyimbangannya adalah aktivitas matahari. Ini ternyata banyak sekali teman-teman. Langsung saja saya kasih tahu cara mengukur pemanasan global teman-teman. Sudah ada yang tahu belum? Kalau ada yang tahu silakan komen. Jangan sampai tidak komen teman-teman, karena dengan komen, like, and subscribe bisa menambah saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya teman-teman. Cara mengukur pemanasan global yang sekarang kita alami. Tahun 1896, sebenarnya para ilmuwan mencurigai pembakaran bahan bakar fosil akan mengubah
komposisi atmosfer dan bisa melibatkan pemanasan global. Tahun 1957 ketika para peneliti yang bekerja pada program penelitian global yaitu International Geospatial yang kemudian mengambil sampel atmosfer dari puncak Gunung Maulana di Hawaii untuk membuktikan hipotesis mereka. Hasilnya, ternyata kadar CO2 meningkat konsentrasi di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Nah itulah kebiasaan. Maksud saja kita di bawahnya model iklim teman-teman. Ada yang tahu model iklim itu apa? Kita ulas lagi teman. Untuk memperkuat hipotesis mereka tentang pemanasan global, sebenarnya para ilmuwan telah membuat model-model komputer berdasarkan prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi, dan proses-proses lainnya. Model iklim itu yang setiap tahun mengalami perbaikan seiring kecanggihan teknologi. Langsung saja, dampak pemanasan global. Apakah dampak pemanasan global sebenarnya apa teman-teman? Dijawab. Ayo dijawab. Sudahkah kamu mulai merasakan sudah sepanik apa kan? Atau bisa saja karena menganggap wajar? 1. Iklim tidak stabil. Dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim yang mulai tidak stabil. Let's cek dulu. Pada tahu nggak nih apa itu iklim? Pada tahu tidak teman-teman itu iklim itu apa teman-teman? Kalau tidak tahu silahkan coba cari dulu. Ntar komen di bawah ya teman-teman. Langsung 2. Meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 4-10 inch selama abad ke-20. Dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21. Wow, itu peningkatannya sangat signifikan teman-teman, sangat cepat teman-teman. Peningkatannya sudah segini teman-teman ya, segini teman-teman, segini teman-teman ya. Oke. 3 suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi maka akan banyak makanan yang dihasilkan, maka bayangkan itu clear teman-teman. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan tapi tidak dengan daerah yang lain. Nah, gangguan ekologis. Ketika suhu bumi panas, kita saja sebagai manusia tak nyaman, begitu dengan makhluk hidup yang lain. Dampak sosial dan politik. Pemanasan global juga dapat mempengaruhi dampak sosial dan politik teman-teman. Karena ini habis pemilihan pilpres, jika pemanasan global ini panas, maka persaingannya menjadi panas teman-teman. Karena yang panas itu pendukung Anies teman-teman ya, karena tidak terpilih teman-teman ya. Karena cukup satu putaran Pak Prabowo langsung mendapatkan kursi menjadi Presiden RI ke-8 teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke F ini, akibat pemanasan global di Indonesia. Bagaimana kabar
sejauh ini, mana pemanasan global akan memberikan dampak pada negeri. Pada tahun 2030 menurut Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika akan terjadi peningkatan suhu sekitar 0,5 derajat Celcius. Yaitu kalau sekarang kan sudah 2024 teman-teman ya. Ini tadi 2020 nih teman-teman. Berarti sekitar 7 tahun lagi, 6 tahun lagi teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, bayangkan. Cara mengatasi pemanasan global dengan cara melakukan konservasi, reboisasi, penghijauan ya teman-teman. Jangan menebang pohon secara liar, secara berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan itu tidak baik teman-teman. Ambil secukupnya lalu tanam kembali ya teman-teman ya. Jangan sampai ambil saja, itu tidak baik teman-teman. Itulah penjelasan tentang pemanasan global yang kita sedang alami sekarang teman-teman. Kita harus lebih bijak lagi dalam menangani ya, memberikan solusi edukasi kepada teman-teman kita, saudara kita, agar tidak merusak iklim, merusak lingkungan. Ya, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ntar yang bisa jawab dan benar saya kasih hadiah uang sekitar 1.000 rupiah. Silakan teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.